Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Tapi aku yakin nih, di antara kita semua, pasti ada satu atau dua orang, atau mungkin bahkan lebih, yang sering banget merasakan sensasi tidak nyaman di area punggung bawah. Betul nggak? Apalagi kalau sakit pinggangnya itu sudah menahun, sudah bertahun-tahun jadi teman setiap aktivitas. Aduh, rasanya itu kadang bikin frustrasi banget ya kan? Aku bisa banget bayangin perasaan kamu. Mungkin setiap pagi saat bangun tidur, yang pertama kali kamu rasakan bukan semangat baru, tapi justru nyeri yang menusuk atau pegel yang luar biasa di pinggang. Mau gerak sedikit salah, mau duduk lama salah, mau berdiri sebentar juga salah. Rasanya seperti ada beban berat yang terus-menerus menempel di punggungmu, menghambat setiap langkah, setiap senyum, bahkan setiap tarikan nafasmu. Nyeri itu bukan cuma soal fisik, tapi juga bisa menguras energi mental kita, bikin mood jadi gampang drop, dan kualitas hidup jadi menurun drastis. Coba deh bayangkan, saat kamu lagi asyik ngumpul sama teman-teman atau keluarga, tiba-tiba pinggangmu terasa nyeri, dan kamu jadi nggak bisa menikmati momen itu sepenuhnya. Atau saat kamu lagi berusaha fokus kerja, malah terganggu sama sensasi pegal yang nggak kunjung hilang. Bahkan saat malam hari, momen yang seharusnya jadi waktu istirahat paling nyaman malah berubah jadi arena perjuangan melawan nyeri. Kamu jadi susah tidur, bolak-balik cari posisi yang pas, tapi ujung-ujungnya tetap aja nggak nyaman. Paginya, badan malah terasa makin kaku dan nyeri, seperti belum istirahat sama sekali. Rasanya seperti terjebak dalam lingkaran setan yang sulit banget diputus, ya kan? Aku sering banget dengar keluhan seperti ini dari banyak teman. Mereka bilang, aku udah coba pijat, udah minum obat pereda nyeri, udah pakai koyo, tapi kok ya balik lagi sakitnya. Ada juga yang sampai putus asa, merasa kalau sakit pinggang menahun ini emang sudah takdir yang harus diterima seumur hidup. Tapi teman-teman, jangan pernah berpikir seperti itu ya, karena aku percaya setiap masalah pasti ada solusinya. Dan yang paling penting, kamu nggak sendirian kok menghadapi ini. Kita akan coba cari jalan keluarnya bareng-bareng. Nah, sebelum kita masuk ke solusi yang super praktis dan bisa langsung kamu coba, yuk kita pahami sedikit dulu kenapa sih sakit pinggang itu bisa muncul dan betah banget di tubuh kita. Tenang, aku nggak akan kasih penjelasan yang rumit-rumit kayak di buku kedokteran kok. Kita bahasnya pakai bahasa sehari-hari aja, biar gampang dicerna dan nggak bikin pusing. Jadi teman-teman, tulang belakang kita ini kan struktur yang luar biasa kompleks. Dia terdiri dari banyak tulang kecil yang namanya vertebra. Terus ada bantalan lembut di antaranya yang disebut diskus dan juga dikelilingi sama otot-otot, ligamen, dan saraf-saraf yang banyak banget. Semua komponen ini bekerja sama untuk mendukung tubuh kita, memungkinkan kita bergerak, membungkuk, memutar, dan melakukan segala aktivitas harian. Keren banget kan ciptaan Tuhan ini? Nah, masalahnya muncul ketika ada ketidakseimbangan atau tekanan berlebihan pada salah satu atau beberapa bagian dari sistem kompleks ini. Paling sering nih, sakit pinggang menahun itu disebabkan oleh beberapa hal yang mungkin tanpa sadar sering kita lakukan atau alami. Misalnya, gaya hidup kita yang cenderung kurang gerak alias kebanyakan duduk. Siapa di sini yang kerjanya di depan komputer berjam-jam? Atau mungkin sering banget nonton serial favorit sambil rebahan di sofa berjam-jam? Hayo, ngaku deh. Duduk terlalu lama itu bisa bikin otot-otot di punggung bawah kita jadi lemah dan kaku. Otot yang lemah nggak bisa menopang tulang belakang dengan baik, dan otot yang kaku jadi gampang tegang dan nyeri. Belum lagi posisi duduk kita yang seringkali kurang tepat, membungkuk atau menyilangkan kaki dalam waktu lama. Ini semua bisa menekan diskus dan saraf di tulang belakang kita. Selain itu, berat badan berlebih juga bisa jadi pemicu loh. Semakin berat badan kita, semakin besar beban yang harus ditopang sama tulang belakang kita, terutama di area pinggang. Sama seperti kalau kamu disuruh gendong tas yang super berat setiap hari, lama-lama punggungmu pasti pegal kan? Kurang lebih seperti itu analoginya.
Terus ada juga yang namanya postur tubuh yang buruk. Ini bukan cuma soal duduk ya, tapi juga saat berdiri, mengangkat barang, atau bahkan saat tidur. Coba dah perhatikan, saat kamu mengangkat barang berat, apakah kamu membungkuk dari pinggang atau mengekuk lutut? Kalau membungkuk dari pinggang, itu bisa jadi kebiasaan buruk yang lama-lama memicu nyeri. Postur yang buruk lama-lama bisa mengubah kelengkungan alami tulang belakang kita dan akhirnya menimbulkan masalah. Faktor lain yang seringkali diremehkan adalah stres. Iya, kamu nggak salah dengar. Stres itu bisa bikin otot-otot kita jadi tegang, termasuk otot di punggung dan leher. Saat kita stres, tubuh kita secara otomatis akan mengenjangkan otot-otot sebagai respons bertahan atau melawan. Kalau stresnya berkepanjangan, ketegangan otot ini juga jadi kronis dan akhirnya memicu nyeri. Jadi jangan heran kalau lagi banyak pikiran, pinggangmu ikut-ikutan nyari. Kadang-kadang penyebabnya juga bisa dari cedera kecil yang berulang atau penuaan alami. Seiring bertambahnya usia, diskus di tulang belakang kita bisa mengalami degenerasi, jadi kurang elastis. Tapi ini bukan berarti kita harus pasrah begitu saja ya. Banyak cara kok untuk menjaga kesehatan tulang belakang kita. Nah, intinya, sakit pinggang menahun itu seringkali bukan karena satu masalah besar yang tiba-tiba muncul, tapi lebih ke akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil atau faktor-faktor gaya hidup yang kurang mendukung kesehatan tulang belakang kita. Tapi kabar baiknya adalah kalau penyebabnya dari kebiasaan, berarti kita juga punya kekuatan untuk mengubahnya kan? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil yang berdampak besar. Pasti kamu bertanya-tanya nih setelah tahu penyebabnya, terus solusinya apa dong? Apakah harus ke dokter terus, minum obat terus, atau bahkan sampai dioperasi? Tenang teman-teman, sebelum melangkah sejauh itu, ada satu solusi sederhana yang bisa banget kamu coba di rumah, bahkan di atas kasurmu sendiri, setiap malam sebelum tidur. Dan yang paling penting, ini cuma butuh waktu 5 menit saja. Iya, kamu nggak salah dengar, cuma 5 menit. Penasaran kan? Gerakan apa sih yang bisa jadi penyelamat tidurmu dan mengembalikan kebebasan dari nyeri pinggang kronis? Yuk kita bahas satu persatu gerakan ajaib ini. Ingat ya, kuncinya adalah konsistensi dan mendengarkan tubuhmu. Jangan pernah memaksakan diri, lakukan dengan lembut dan penuh kesadaran. Gerakan pertama yang akan kita lakukan ini namanya tilting panggul lembut atau dalam bahasa Inggris sering disebut pelvic tilts. Gerakan ini mungkin terlihat sepele, tapi efeknya luar biasa untuk meredakan ketegangan di punggung bawah dan mengaktifkan otot-otot inti perut kita secara perlahan. Untuk memulainya, posisikan dirimu berbaring telentang di atas kasur. Pastikan kasurmu tidak terlalu empuk ya, agar punggungmu mendapatkan topangan yang cukup. Tekuk kedua lututmu, lalu telapak kakimu menapak rata di permukaan kasur. Jaga agar jarak antara kedua kaki selebar pinggulmu, tidak terlalu rapat dan tidak terlalu lebar. Letakkan kedua tanganmu di samping tubuh dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Posisikan kepalamu agar rileks, pandangan lurus ke atas. Rasakan seluruh bagian punggungmu menempel di kasur, tapi jangan langsung ditekan ya. Biarkan tulang belakangmu berada dalam posisi alami. Ada sedikit lengkungan di punggung bawahmu, sehingga mungkin ada sedikit celah antara punggung bawah dan kasur. Ini adalah posisi netral yang kita inginkan. Sekarang, ambil nafas perlahan dan dalam melalui hidung. Rasakan perutmu mengembang saat kamu menghirup udara. Saat kamu menghembuskan nafas melalui mulut, bayangkan kamu sedang menarik pusarmu ke arah tulang belakang, seolah-olah kamu ingin meratakan punggung bawahmu ke kasur. Pada saat yang bersamaan, panggulmu akan sedikit terangkat ke atas dan celah di punggung bawahmu akan menghilang. Kamu akan merasakan otot perut bagian bawahmu sedikit bekerja, tapi jangan sampai kamu mengangkat bokongmu terlalu tinggi ya. Gerakan ini sangat kecil dan lembut. Fokuskan pada sensasi punggung bawahmu yang menempel rata di kasur. Tahan posisi ini selama beberapa detik, rasakan kontraksi lembut di perutmu dan peregangan di punggung bawahmu. Lalu, saat kamu menghirup nafas berikutnya, perlahan-lahan kembalikan panggulmu ke posisi netral awal. Biarkan sedikit lengkungan alami di punggung bawahmu kembali muncul. Bayangkan kamu sedang menggerakkan panggulmu seperti sebuah ayunan yang sangat kecil. Ulangi gerakan ini secara perlahan dan berirama. Penting banget nih teman-teman, untuk tidak memaksakan gerakan
gerakan ini. Kalau kamu merasakan nyeri, segera hentikan atau kurangi jangkauan gerakannya. Tujuan kita adalah meredakan nyeri, bukan menambah nyeri ya. Lakukan gerakan tilting panggul lembut ini sebanyak 8-10 kali pengulangan. Rasakan setiap tarikan nafas dan setiap hembusan nafas yang menyertai gerakanmu. Ini bukan hanya latihan fisik, tapi juga latihan mindful, di mana kamu belajar untuk lebih peka terhadap tubuhmu sendiri. Manfaat dari gerakan tilting panggul lembut ini sangat banyak loh. Pertama, dia membantu mengembalikan kesadaranmu akan posisi netral tulang belakangmu. Banyak dari kita yang tanpa sadar seringkali lupa bagaimana posisi tulang belakang yang sehat itu. Gerakan ini melatih otot-otot inti perutmu yang berperan penting dalam menopang tulang belakang dan mengurangi beban pada punggung bawah. Otot inti yang kuat itu ibarat korset alami bagi tubuh kita, teman-teman. Kedua, gerakan ini juga membantu melonggarkan ketegangan di area sakrum dan sendi panggul yang seringkali menjadi sumber nyeri pinggang. Dengan melonggarkan area ini, aliran darah lebih lancar dan otot-otot yang kaku jadi bisa lebih rileks. Bayangkan saja, setelah seharian beraktivitas, duduk, berdiri, membungkuk, tulang belakangmu pasti terasa lelah dan mungkin sedikit tertekan. Gerakan lembut ini seperti memberikan pijatan internal yang menenangkan bagi tulang belakangmu. Dia membantu menyelaraskan kembali posisi panggul dan tulang belakang, mempersiapkan tubuhmu untuk istirahat malam yang berkualitas. Dan karena ini dilakukan di atas kasur, suasananya jadi makin nyaman dan menenangkan kan? Ini adalah langkah awal yang sangat baik untuk memulai rutinitas 5 menitmu sebelum tidur. Nah, setelah kita berhasil menghangatkan dan menyelaraskan panggul serta punggung bawah dengan tilting panggul lembut, kita akan beralih ke gerakan kedua yang juga sangat efektif untuk meredakan nyeri pinggang. Gerakan ini dikenal sebagai peregangan lutut ke dada atau knee to chest stretch. Ini adalah gerakan klasik yang sering direkomendasikan oleh para ahli fisioterapi karena kemampuannya untuk meregangkan otot-otot di punggung bawah, bokong, dan paha belakang yang seringkali menjadi kaku dan tegang. Masih dalam posisi berbaring telentang di atas kasur, dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata, sekarang perlahan-lahan tarik salah satu lututmu ke arah dada. Gunakan kedua tanganmu untuk memegang bagian belakang paha atau bagian depan lututmu, lalu tarik lututmu dengan lembut. Jangan memaksakan diri ya teman-teman, tarik sejauh yang kamu rasa nyaman sampai kamu merasakan peregangan lembut di punggung bawah dan bokongmu. Saat kamu menarik lututmu, pastikan punggung bawahmu tetap menempel rata di kasur. Hindari mengangkat kepala atau bahumu, tetap rileks. Fokuskan pandanganmu ke atas atau pejamkan matamu untuk lebih merasakan sensasi peregangan. Ambil nafas dalam-dalam saat kamu menahan posisi ini. Setiap kali kamu menghembuskan nafas, coba tarik lututmu sedikit lebih dekat ke dada jika kamu merasa nyaman. Rasakan otot-otot di punggung bawahmu sedikit merenggang dan melepaskan ketegangan. Tahan peregangan ini selama kurang lebih 20-30 detik. Ini adalah waktu yang cukup untuk memberikan sinjal kepada otot-ototmu agar rileks dan memanjang. Setelah 20-30 detik, perlahan-lahan lepaskan lututmu dan kembalikan kakimu ke posisi awal dengan telapak kaki menapak rata di kasur. Ambil nafas sejenak, lalu ulangi gerakan yang sama dengan kaki yang satunya lagi. Tarik lutut kirimu ke dada, tahan, dan rasakan peregangannya. Setelah kamu melakukan peregangan ini secara bergantian untuk setiap kaki, sekarang saatnya untuk mencoba menarik kedua lututmu ke dada secara bersamaan. Tarik kedua lututmu dengan lembut ke arah dada, peluk kedua lututmu dengan kedua tangan. Pastikan punggung bawahmu tetap menempel rata di kasur. Rasakan seluruh tulang belakangmu memanjang dan merenggang. Ini rasanya seperti kamu sedang memeluk dirimu sendiri, memberikan kenyamanan dan kelegaan. Tahan posisi kedua lutut ke dada ini selama 20-30 detik juga. Bernafaslah dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Biarkan setiap hembusan nafas membawa pergi ketegangan yang menumpuk di punggungmu. Ini adalah momen yang sangat menenangkan, teman-teman. Setelah menahan posisi ini, perlahan-lahan lepaskan pelukanmu dan kembalikan kedua kaki ke posisi awal, lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata. Kamu bisa mengulanginya sebanyak
sebanyak 2-3 kali untuk setiap sisi dan untuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan peregangan lutut ke dada ini sangat bermanfaat karena beberapa alasan. Pertama, dia secara efektif meregangkan otot-otot erector spinae di punggung bawah dan otot gluteal, bokong yang seringkali menjadi sangat tegang akibat duduk terlalu lama atau aktivitas fisik yang berlebihan. Otot-otot yang tegang ini bisa menarik tulang belakang dari posisi alaminya, menyebabkan nyeri. Dengan meregangkannya, kita membantu mengembalikan fleksibilitas dan mengurangi tekanan pada diskus tulang belakang. Kedua, gerakan ini juga membantu memanjangkan otot psoas, yaitu otot fleksor pinggang yang seringkali memendek dan mengencang akibat duduk. Otot psoas yang kaku bisa menarik tulang belakang ke depan, menyebabkan lordosis berlebihan, punggung bawah terlalu melengkung, dan nyeri. Dengan meregangkan psoas secara tidak langsung, kita membantu menyeimbangkan ketegangan di area pinggul dan punggung. Ketiga, peregangan lutut ke dada ini juga memberikan efek dekompresi ringan pada tulang belakang. Saat kamu menarik lututmu ke dada, ada sedikit tarikan yang terjadi pada tulang belakangmu, seolah-olah kamu sedang menciptakan ruang di antara setiap vertebra. Ini bisa sangat melegakan bagi mereka yang merasakan tekanan atau kompresi di punggung bawah. Dan yang tak kalah penting, gerakan ini sangat menenangkan. Sensasi dipeluk dan diregangkan secara lembut ini bisa mengirimkan sinyal relaksasi ke otakmu, membantu menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuhmu untuk tidur yang lebih nyenyak. Ini bukan cuma tentang meregangkan otot, tapi juga tentang menenangkan pikiran dan meredakan stres yang mungkin menumpuk sepanjang hari. Jadi, jangan lewatkan gerakan yang satu ini ya. Setelah kita meregangkan punggung bawah dan bokong, sekarang kita akan beralih ke gerakan ketiga yang juga sangat penting untuk menjaga kelenturan tulang belakang dan meredakan ketegangan. Gerakan ini adalah putaran tulang belakang tidur atau supine spinal twist. Gerakan memutar ini sangat baik untuk meminyaki sendi-sendi di tulang belakangmu dan meregangkan otot-otot di samping tubuhmu, termasuk otot obliks dan otot-otot di pinggul. Masih dalam posisi berbaring telentang di atas kasur dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata. Sekarang rentangkan kedua tanganmu ke samping sejajar dengan bahumu dengan telapak tangan menghadap ke atas atau ke bawah, mana saja yang membuatmu merasa lebih nyaman. Pastikan bahumu tetap menempel rata di kasur ya. Ini penting untuk mendapatkan peregangan yang maksimal di tulang belakang. Sekarang, perlahan-lahan biarkan kedua lututmu jatuh secara bersamaan ke satu sisi, misalnya ke sisi kanan. Saat lututmu jatuh, kamu akan merasakan putaran lembut di tulang belakangmu. Usahakan agar bahu kirimu tetap menempel di kasur. Jika bahu kirimu sedikit terangkat, itu tidak masalah. Jangan dipaksakan. Fokuskan pada sensasi peregangan di sisi kiri punggungmu dan putaran lembut di tulang belakang. Jika kamu merasa nyaman, kamu bisa memalingkan kepalamu ke arah yang berlawanan dari lututmu, yaitu ke sisi kiri. Ini akan menambah peregangan di lehermu. Tahan posisi ini selama 20-30 detik. Bernapaslah dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan setiap otot di samping tubuhmu merenggam dan melepaskan ketegangan. Bayangkan tulang belakangmu sedang diputar seperti handuk yang diperas, melepaskan semua kekakuan yang menumpuk. Ini adalah gerakan yang sangat menenangkan dan membebaskan. Jangan memaksakan lututmu menyentuh kasur jika tidak bisa ya. Biarkan saja sampai sejauh yang kamu rasa nyaman. Kamu bahkan bisa meletakkan bantal di bawah lututmu jika kamu merasa perlu. Setelah menahan selama 20-30 detik, perlahan-lahan angkat kembali lututmu ke posisi tengah, ambil napas sejenak, lalu ulangi gerakan yang sama ke sisi yang berlawanan. Biarkan kedua lututmu jatuh secara bersamaan ke sisi kiri, usahakan bahu kananmu tetap menempel di kasur, dan jika nyaman, palingkan kepalamu ke sisi kanan. Tahan lagi selama 20-30 detik sambil terus bernapas dalam-dalam. Lakukan putaran tulang belakang tidur ini sebanyak 2-3 kali untuk setiap sisi. Ingat, gerakan ini harus dilakukan dengan sangat lembut dan terkontrol. Hindari gerakan yang tiba-tiba atau memaksa, karena itu bisa menyebabkan cedera. Fokuskan pada sensasi peregangan yang nyaman dan putaran yang menenangkan. Manfaat dari putaran tulang belakang tidur ini juga sangat banyak, teman-teman. Pertama, dia membantu meningkatkan mobilitas dan fleksibilitas tulang belakangmu. Saat kita duduk atau
berdiri terlalu lama dalam satu posisi, tulang belakang kita bisa menjadi kaku. Gerakan memutar ini membantu menjaga sendi-sendi di tulang belakangmu tetap lentur dan bergerak bebas. Kedua, gerakan ini meregangkan otot-otot obliks, otot samping perut, dan otot-otot di pinggul, yang seringkali menjadi tegang dan kaku. Otot-otot ini berperan penting dalam menopang tulang belakang dan gerakan rotasi. Dengan meregangkannya, kita membantu mengurangi tekanan pada punggung bawah dan meningkatkan rentang gerak. Ketiga, putaran tulang belakang tidur ini juga memberikan efek pijatan lembut pada organ-organ internalmu. Gerakan memutar ini bisa membantu merangsang pencernaan dan sirkulasi darah di area perut yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan yang tak kalah penting, gerakan ini sangat efektif untuk meredakan ketegangan akibat stres. Banyak dari kita yang tanpa sadar menyimpan ketegangan di area punggung dan bahu saat stres. Gerakan memutar yang lembut ini bisa membantu melepaskan tegangan tersebut, menenangkan sistem saraf dan mempersiapkan tubuhmu untuk tidur yang lebih nyenyak. Rasakan sensasi kelegaan yang menyebar dari punggungmu hingga ke ujung jari-jarimu. Ini adalah gerakan yang sempurna untuk mengakhiri hari dan menyambut malam yang tenang. Pasti kamu penasaran kan? Setelah 3 gerakan yang fokus ke punggung bawah dan tulang belakang, ada nggak sih gerakan yang fokus ke area lain yang juga sering jadi biang kerok nyeri pinggang? Jawabannya ada. Kita akan masuk ke gerakan keempat yang sangat efektif untuk meregangkan otot bokong bagian dalam dan pinggul yang seringkali disebut sebagai peregangan angka 4 tidur atau supine figure 4 stretch. Otot yang kita sasar di sini adalah piriformis, yang kalau kaku bisa menekan saraf siatik dan menyebabkan nyeri menjalar ke kaki. Untuk memulai gerakan ini, masih dalam posisi berbaring telentang di atas kasur dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata. Sekarang, angkat salah satu kakimu, misalnya kaki kanan, lalu silangkan pergelangan kaki kananmu di atas paha kiri, tepat di atas lutut kiri. Jadi, kakimu akan membentuk angka 4 dengan paha kirimu. Setelah itu, perlahan-lahan angkat kaki kirimu dari kasur. Gunakan kedua tanganmu untuk memegang bagian belakang paha kirimu, lalu tarik paha kirimu dengan lembut ke arah dada. Saat kamu menarik paha kirimu, kamu akan merasakan peregangan yang cukup intens di area bokong kananmu, terutama di bagian luar bokong. Pastikan punggung bawahmu tetap menempel rata di kasur ya, hindari mengangkat kepala atau bahumu. Penting banget nih untuk mendengarkan tubuhmu. Jika kamu merasakan nyeri tajam di lutut atau pinggul, segera hentikan atau kurangi tarikannya. Peregangan yang jika inginkan adalah peregangan yang terasa nyaman, bukan menyakitkan. Kamu mungkin perlu sedikit menyesuaikan posisi kakimu untuk menemukan titik peregangan yang pas. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman jika mereka mendorong lutut yang disilangkan menjauh dari tubuh mereka dengan tangan mereka, sambil menarik paha yang di bawah. Eksplorasi saja posisi yang paling pas untukmu. Tahan posisi peregangan ini selama 20-30 detik. Bernapaslah dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Setiap kali kamu menghembuskan napas, bayangkan otot-otot di bokong dan pinggulmu melepaskan ketegangan. Rasakan sensasi relaksasi yang menyebar di area tersebut. Ini adalah peregangan yang sangat dalam, jadi berikan waktu bagi otot-ototmu untuk merespons. Setelah menahan selama 20-30 detik, perlahan-lahan lepaskan peganganmu dan kembalikan kaki kirimu ke kasur, lalu lepaskan silangan kaki kananmu. Letakkan kedua kaki kembali ke posisi awal dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata. Ambil napas sejenak, lalu ulangi gerakan yang sama dengan kaki yang satunya lagi. Angkat kaki kiri, silangkan pergelangan kaki kiri di atas paha kanan, angkat kaki kanan, pegang paha kanan, dan tarik ke arah dada. Rasakan peregangan di bokong kiri. Lakukan peregangan angka 4 tidur ini sebanyak 2-3 kali untuk setiap sisi. Gerakan ini sangat krusial teman-teman, terutama bagi kamu yang sering merasakan nyeri menjalar dari bokong ke kaki yang seringkali disebut dengan sciatica. Manfaat utama dari peregangan angka 4 tidur ini adalah untuk meregangkan otot piriformis. Otot piriformis adalah otot kecil yang terletak jauh di dalam bokongmu, tepat di atas saraf skiatik. Jika otot ini kaku atau meradang, dia bisa menekan saraf skiatik, menyebabkan nyeri, kesemutan, atau mati rasa yang menjalar dari bokong hingga
hingga ke bagian belakang paha dan betis. Ini dikenal sebagai sindrom piriformis dan seringkali disalahartikan sebagai masalah tulang belakang. Dengan meregangkan otot piriformis secara lembut, kita membantu melepaskan tekanan pada saraf skiatik sehingga nyeri yang menjalar bisa berkurang atau bahkan hilang. Selain itu, gerakan ini juga membantu meningkatkan fleksibilitas di area pinggul yang juga seringkali menjadi kaku akibat duduk terlalu lama. Pinggul yang fleksibel sangat penting untuk kesehatan tulang belakang karena mengurangi beban pada punggung bawah saat bergerak. Gerakan ini juga membantu meningkatkan sirkulasi darah di area bokong dan pinggul yang bisa mempercepat proses penyembuhan dan mengurangi peradangan. Dan seperti gerakan-gerakan sebelumnya, peregangan angka 4 tidur ini juga memiliki efek menenangkan. Fokus pada peregangan dan pernapasan dalam bisa membantu menenangkan pikiranmu, meredakan stres, dan mempersiapkan tubuhmu untuk tidur yang lebih nyenyak. Jadi, jangan sampai terlewatkan ya gerakan yang satu ini, terutama kalau kamu sering merasakan nyeri di bokong yang menjalar. Sudah 4 gerakan kita pelajari nih teman-teman. Gimana? Sudah mulai terasa lebih nyaman kan punggungnya? Jangan menyerah ya, karena masih ada satu gerakan lagi yang akan melengkapi rutinitas 5 menit ajaib kita ini. Gerakan kelima ini adalah pernapasan perut dalam atau diaphragmatic breathing. Mungkin kamu berpikir, loh kan dari tadi kita sudah bernapas. Betul, tapi kali ini kita akan fokus pada cara bernapas yang benar, yang bisa memberikan efek relaksasi yang luar biasa dan juga secara tidak langsung mendukung kesehatan tulang belakangmu. Masih dalam posisi berbaring telentang di atas kasur dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menapak rata. Sekarang, letakkan satu tanganmu di atas dadamu dan tangan yang satunya lagi di atas perutmu, tepat di bawah tulang rusukmu. Pejamkan matamu atau pandang lurus ke atas. Tujuan dari posisi tangan ini adalah untuk membantumu merasakan gerakan napasmu. Sekarang, ambil napas perlahan dan dalam melalui hidung. Saat kamu menghirup udara, fokuskan untuk mengisi perutmu dengan udara. Rasakan tanganmu yang di perut terangkat naik, sementara tanganmu yang di dada usahakan tetap diam atau bergerak sangat sedikit. Bayangkan kamu sedang mengisi balon di dalam perut dengan udara. Biarkan perutmu mengembang sepenuhnya. Setelah itu, hembuskan napas perlahan dan lembut melalui mulut, seolah-olah kamu sedang meniup lilin. Rasakan perutmu mengempis dan tanganmu yang di perut turun kembali. Usahakan untuk menghembuskan napas sampai semua udara keluar dari perutmu. Kamu mungkin akan merasakan sedikit kontraksi lembut di otot perut bagian bawahmu saat menghembuskan napas. Ulangi siklus pernapasan ini secara perlahan dan berirama. Hirup dalam-dalam melalui hidung, biarkan perut mengembang. Hembuskan perlahan melalui mulut, biarkan perut mengempis. Lakukan ini selama kurang lebih 1-2 menit atau sebanyak 10-15 kali pengulangan napas. Fokuskan seluruh perhatianmu pada sensasi napas yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Biarkan pikiranmu tenang, lepaskan semua kekhawatiran yang menumpuk sepanjang hari. Pernapasan perut dalam ini mungkin terlihat sederhana loh teman-teman, tapi manfaatnya sangat besar loh teman-teman. Pertama, dia membantu mengaktifkan diafragma, yaitu otot pernapasan utama kita. Banyak dari kita yang tanpa sadar sering bernapas dangkal menggunakan dada, terutama saat stres. Pernapasan diafragma membantu mengoptimalkan fungsi diafragma yang pada gilirannya bisa meningkatkan kapasitas paru-paru dan asupan oksigen ke seluruh tubuh. Kedua, pernapasan diafragma adalah kunci untuk menenangkan sistem saraf parasimpatik kita. Sistem saraf parasimpatik adalah bagian dari sistem saraf kita yang bertanggung jawab untuk istirahat dan mencerna, kebalikan dari sistem saraf simpatik yang bertanggung jawab untuk respons, bertahan, atau melawan. Dengan mengaktifkan sistem parasimpatik, kita bisa mengurangi tingkat stres, menurunkan detak jantung, dan membuat tubuh kita masuk ke mode relaksasi yang dalam. Ini sangat penting untuk meredakan ketegangan otot yang seringkali dipicu oleh stres, termasuk ketegangan di punggung.
Ketiga, pernapasan perut yang dalam juga secara tidak langsung membantu memijat organ-organ internalmu dan meningkatkan sirkulasi darah di area perut dan punggung bawah. Gerakan diafragma yang naik turun saat bernapas akan memberikan pijatan lembut pada organ-organ di perut yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan mengurangi peradangan. Dan yang paling penting untuk tujuan kita, pernapasan perut yang dalam ini adalah kunci untuk tidur yang lebih nyenyak. Saat tubuhmu rileks, pikiranmu tenang, dan sistem sarafmu berada dalam mode istirahat, kamu akan jauh lebih mudah untuk tertidur dan mendapatkan tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas ini krusial untuk proses penyembuhan tubuh, termasuk pemulihan dari nyeri pinggang menahun. Saat kita tidur nyenyak, tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak, meredakan peradangan, dan mengisi ulang energi. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan napas ya teman-teman. Ini adalah alat relaksasi yang paling ampuh dan selalu ada di dalam dirimu. Dengan mempraktikkan pernapasan perut dalam ini sebagai penutup rutinitas 5 menitmu, kamu tidak hanya meredakan nyeri fisik, tapi juga menenangkan pikiranmu, menciptakan suasana yang sempurna untuk istirahat malam yang dalam. Nah, itu dia kelima gerakan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap malam sebelum tidur hanya dalam waktu 5 menit saja. Keren banget kan? Mulai dari tilting panggul lembut, peregangan lutut ke dada, putaran tulang belakang tidur, peregangan angka 4 tidur, sampai pernapasan perut dalam. Setiap gerakan punya manfaatnya masing-masing, tapi kalau digabungkan, mereka akan jadi kombinasi yang sangat ampuh untuk meredakan nyeri pinggang menahun dan mempersiapkan tubuhmu untuk tidur yang lebih nyenyak. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, oke, aku sudah tahu gerakannya, tapi apa cuma itu saja? Apakah 5 menit ini cukup untuk mengatasi nyeri pinggang yang sudah menahun? Tentu saja, rutinitas 5 menit ini adalah fondasi yang sangat kuat, tapi untuk hasil yang optimal dan pemulihan jangka panjang, kita juga perlu melihat gambaran yang lebih besar. Ada beberapa tips praktis lain yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung upaya pemulihanmu. Ini bukan cuma soal gerakan, tapi juga soal gaya hidup. Tips pertama, dan ini sangat penting, adalah konsistensi. Ingat, nyeri pinggang menahun itu tidak muncul dalam semalam, jadi pemulihannya juga butuh waktu dan kesabaran. Lakukan rutinitas 5 menit ini setiap malam tanpa terlewat. Anggap saja ini seperti sikat gigi sebelum tidur, sudah jadi kebiasaan yang tidak boleh dilewatkan. Mungkin di awal kamu belum merasakan perubahan drastis, tapi percayalah, setiap langkah kecil itu berarti. Setiap kali kamu melakukan gerakan ini, kamu sedang mengirimkan sinyal positif ke tubuhmu bahwa kamu peduli dan ingin sembuh. Dalam beberapa minggu atau bulan, kamu akan mulai merasakan perbedaan yang signifikan. Tubuhmu akan terasa lebih ringan, lebih fleksibel, dan nyeri akan berkurang secara bertahap. Tips kedua, perhatikan postur tubuhmu sepanjang hari. Ini bukan cuma soal duduk, tapi juga saat berdiri, berjalan, dan mengangkat barang. Saat duduk, pastikan punggungmu lurus, bahu rileks, dan telapak kaki menapak rata di lantai. Gunakan bantal kecil atau gulungan handuk untuk menopang lengkungan alami di punggung bawahmu jika perlu. Hindari duduk menyilangkan kaki terlalu lama. Setiap 30-60 menit, coba berdiri sejenak, regangkan tubuhmu sedikit, dan berjalan-jalan kecil. Saat berdiri, distribusikan berat badanmu secara merata pada kedua kaki. Jangan bertumpu pada satu sisi saja. Saat mengangkat barang berat, tekuk lututmu, jaga punggungmu tetap lurus dan gunakan kekuatan kakimu untuk mengangkat, bukan punggungmu. Ini adalah perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar dalam jangka panjang. Tips ketiga, perhatikan posisi tidurmu dan kualitas kasurmu. Karena kita sedang berbicara tentang rutinitas sebelum tidur, ini jadi sangat relevan. Kasur yang terlalu empuk atau terlalu keras bisa memperburuk nyeri pinggang. Idealnya, kamu butuh kasur yang memberikan topangan yang baik untuk tulang belakangmu, menjaga kelengkungan alami tulang belakangmu. Coba tidur telentang dengan bantal kecil di bawah lututmu, atau tidur menyamping dengan bantal di antara kedua lututmu.
lututmu. Hindari tidur tengkurap jika kamu sering merasakan nyeri pinggang, karena posisi ini bisa menekan tulang belakangmu. Ganti bantalmu secara berkala, pastikan bantalmu menopang lehermu dengan baik agar sejajar dengan tulang belakang. Tips keempat, tetap aktif tapi dengan bijak. Ini bukan berarti kamu harus langsung lari maraton ya. Cukup dengan aktivitas fisik ringan yang teratur, seperti berjalan kaki santai selama 20-30 menit setiap hari. Berjalan kaki itu sangat baik untuk menguatkan otot-otot inti, meningkatkan sirkulasi darah, dan menjaga sendi-sendi tulang belakangmu tetap lentur. Kamu juga bisa coba berenang atau bersepeda statis, karena aktivitas ini minim benturan dan tidak membebani tulang belakang. Ingat, tubuh kita itu didesain untuk bergerak, bukan untuk diam. Tapi, dengarkan selalu tubuhmu. Jika ada gerakan yang memicu nyeri, segera hentikan. Tips kelima, kelola stresmu. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, stres itu bisa jadi pemicu utama ketegangan otot, termasuk di punggung. Selain pernafasan perut dalam yang sudah kita latih, kamu bisa mencoba teknik relaksasi lain seperti meditasi, yoga, mendengarkan musik yang menenangkan, membaca buku, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Luangkan waktu setiap hari untuk dirimu sendiri, untuk melakukan sesuatu yang bisa menenangkan pikiranmu. Ingat, tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Jika pikiranmu tenang, tubuhmu juga akan lebih rileks. Tips keenam, perhatikan nutrisi dan hidrasi. Makanan yang kaya antioksidan dan antiinflamasi bisa membantu mengurangi peradangan di tubuh, termasuk di area punggung. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran hijau, ikan berlemak seperti salmon, kacang-kacangan, dan biji-bijian utuh. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak trans yang bisa memicu peradangan. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup sepanjang hari. Hidrasi yang baik penting untuk menjaga elastisitas diskus tulang belakang dan fungsi otot yang optimal. Tips ketujuh, pertimbangkan untuk menggunakan kompres hangat atau dingin. Kompres hangat bisa membantu mengendurkan otot-otot yang tegang dan meningkatkan aliran darah. Sementara kompres dingin bisa membantu mengurangi peradangan dan mati rasa pada area yang nyeri. Kamu bisa coba eksperimen mana yang paling cocok untukmu. Biasanya, kompres hangat lebih baik untuk nyeri otot kronis, sedangkan kompres dingin lebih baik untuk cedera akut atau peradangan. Nah, teman-teman, dengan menggabungkan rutinitas 5 menit sebelum tidur ini dengan tips-tips praktis di atas, aku yakin kamu akan merasakan perubahan yang luar biasa dalam hidupmu. Ini bukan janji kosong, tapi sebuah proses yang membutuhkan komitmenmu. Kamu pasti bisa. Ingat, kamu layak mendapatkan hidup yang bebas dari nyeri, tidur yang nyenyak, dan aktivitas harian tanpa hambatan. Jangan biarkan nyeri pinggang terus-menerus merampas kebahagiaanmu. Mungkin di antara kamu ada yang bertanya, "Kak, kalau aku sudah coba semua ini tapi kok masih sakit juga ya?" Nah, itu pertanyaan bagus. Penting untuk diingat bahwa setiap tubuh itu unik dan respons terhadap setiap metode juga bisa berbeda. Rutinitas 5 menit ini dirancang untuk meredakan nyeri pinggang non-spesifik, yaitu nyeri yang tidak disebabkan oleh kondisi medis serius seperti patah tulang, infeksi, atau tumor. Mayoritas kasus nyeri pinggang menahun memang termasuk dalam kategori ini, di mana penyebabnya adalah ketegangan otot, postur buruk, atau gaya hidup. Namun, jika nyeri pinggangmu disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan, seperti demam, penurunan berat badan yang tidak disengaja, mati rasa atau kelemahan yang parah di kaki, gangguan buang air kecil atau besar, atau nyeri yang semakin memburu setelah istirahat, maka itu adalah tanda bahwa kamu perlu segera berkonsultasi dengan tenaga medis. Mereka bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu penyebab pasti nyerimu dan memberikan penanganan yang sesuai. Jangan pernah menunda untuk mencari bantuan medis jika kamu merasakan gejala-gejala tersebut ya. Kesehatanmu adalah prioritas utama. Tapi, untuk sebagian besar dari kita yang mengalami nyeri pinggang menahun karena faktor-faktor gaya hidup dan ketegangan otot, rutinitas 5 menit ini adalah permulaan yang sangat baik. Ini adalah langkah proaktif yang bisa kamu ambil untuk mengambil alih kendali atas kesehatan punggungmu. Bayangkan saja, hanya dengan 5 menit setiap malam, kamu bisa mengurangi ketergantungan pada obat-obatan pereda nyeri, menghindari prosedur yang lebih invasif, dan yang paling penting, mendapatkan kembali kualitas hidupmu. Yuk, kita ulangi lagi betapa pentingnya setiap gerakan ini dan bagaimana mereka bekerja sama secara sinergis.
Tilting panggul lembut itu seperti pemanasan awal untuk tulang belakangmu. Dia membangunkan otot-otot inti yang tidur, meningkatkan kesadaranmu akan posisi netral tulang belakang, dan mulai melonggarkan kekakuan di area panggul. Ini adalah fondasi yang lembut untuk gerakan selanjutnya. Tanpa gerakan ini, otot-ototmu mungkin masih terlalu kaku untuk mendapatkan manfaat maksimal dari peregangan yang lebih dalam. Dia juga mengajarkanmu untuk bernapas dengan perut yang akan kita perkuat di akhir rutinitas. Kemudian ada peregangan lutut ke dada. Gerakan ini adalah peregangan langsung untuk otot-otot di punggung bawah dan bokong yang seringkali memendek dan mengencang. Bayangkan otot-ototmu itu seperti karet gelang. Kalau terlalu sering ditarik dan tidak pernah diregangkan, lama-kelamaan dia akan kaku dan mudah putus. Peregangan lutut ke dada ini membantu mengembalikan elastisitas karet gelang itu, membuat otot-ototmu lebih panjang dan rileks. Efek dekompresi ringan pada tulang belakang juga sangat membantu mengurangi tekanan pada diskus. Lalu, kita punya putaran tulang belakang tidur. Ini adalah gerakan yang memberikan pijatan lembut pada seluruh tulang belakangmu. Dia meningkatkan mobilitas sendi-sendi di tulang belakang, meregangkan otot-otot samping tubuh, dan membantu melepaskan ketegangan akibat stres. Gerakan memutar ini juga membantu melancarkan peredaran darah di sekitar tulang belakang, membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan untuk penyembuhan. Rasanya seperti kamu sedang melenturkan kembali sendi-sendi yang kaku, membuat terasa lebih bebas dan ringan. Jangan lupakan peregangan angka 4 tidur, sang penyelamat untuk otot piriformis dan nyeri skiatika. Banyak orang yang mengalami nyeri pinggang yang menjalar ke kaki, tapi ternyata masalahnya bukan di tulang belakang, melainkan di otot piriformis yang kaku. Gerakan ini secara spesifik menargetkan otot tersebut, melepaskan tekanan pada saraf skiatik dan memberikan kelegaan yang signifikan. Ini adalah peregangan yang sangat penting untuk melengkapi rutinitasmu karena seringkali otot bokong yang kaku ini adalah biang keladi nyeri yang menjalar. Dan terakhir, pernapasan perut dalam. Ini bukan hanya gerakan fisik, tapi juga latihan mental yang sangat powerful. Dia menenangkan sistem saraf, mengurangi stres, dan mempersiapkan tubuhmu untuk tidur yang berkualitas. Ingat, tidur yang nyenyak adalah bagian tak terpisahkan dari proses penyembuhan nyeri. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, tubuhmu tidak akan bisa memperbaiki diri dengan optimal. Pernapasan ini juga memperkuat otot inti yang sudah mulai aktif di gerakan pertama, menciptakan korset alami yang lebih kuat untuk tulang belakangmu. Jadi, bisa kamu lihat kan, setiap gerakan itu punya perannya masing-masing, saling melengkapi satu sama lain. Mereka bekerja sama untuk menciptakan efek relaksasi dan pemulihan yang holistik. Ini bukan cuma tentang meredakan gejala, tapi juga tentang mengatasi akar masalah dan membangun fondasi kesehatan tulang belakang untuk jangka panjang. Aku tahu, mungkin di awal akan terasa sedikit canggung atau sulit untuk mengingat semua gerakannya. Tapi jangan khawatir, kamu bisa menonton video ini berkali-kali atau bahkan menuliskan langkah-langkahnya di catatan kecil. Yang penting adalah kamu mulai mencobanya. Ingat, setiap perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah kecilmu malam ini adalah investasi besar untuk kesehatan dan kebahagiaanmu di masa depan. Aku juga mau kasih motivasi positif lagi nih buat kamu semua. Kamu itu kuat, lebih kuat dari yang kamu kira. Nyeri pinggang menahun memang bisa sangat melelahkan secara fisik dan mental. Tapi jangan biarkan nyeri itu mendefinisikan dirimu. Kamu punya kekuatan untuk mengubahnya, untuk mengambil kendali atas tubuhmu sendiri. Ini adalah perjalanan self-care, perjalanan di mana kamu belajar untuk lebih mendengarkan tubuhmu, lebih mencintai dirimu sendiri. Setiap kali kamu meluangkan 5 menit ini untuk dirimu sendiri, kamu sedang mengatakan kepada tubuhmu, "Aku peduli padamu. Aku akan menjagamu." Bayangkan saja, beberapa minggu atau bulan dari sekarang, kamu bisa bangun pagi dengan perasaan segar, tanpa nyeri yang menusuk. Kamu bisa beraktivitas sepanjang hari dengan bebas, tanpa khawatir pinggangmu akan kumat. Kamu bisa tidur nyenyak sepanjang malam, dan terbangun dengan energi yang penuh. Bukankah itu impian yang sangat indah? Dan impian itu, teman-teman, bisa menjadi kenyataan hanya dengan komitmen 5 menit setiap malam.
Ini adalah tentang pemberdayaan diri. Kamu tidak perlu bergantung pada orang lain untuk merasakan kelegaan. Kamu punya alatnya, kamu punya pengetahuannya, dan kamu punya kekuatan di dalam dirimu sendiri untuk melakukan perubahan. Jadikan rutinitas 5 menit ini sebagai ritual pribadimu. Momen di mana kamu terhubung dengan tubuhmu, melepaskan ketegangan, dan mempersiapkan diri untuk malam yang damai. Mungkin ada saatnya kamu merasa malas, merasa ingin menyerah. Itu wajar kok. Tapi ingatlah mengapa kamu memulai ini. Ingatlah semua rasa sakit dan frustrasi yang ingin kamu tinggalkan. Ingatlah semua kebahagiaan dan kebebasan yang ingin kamu raih. Bangkitkan semangatmu dan teruslah bergerak maju. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sedikit gerakan setiap malam, lama-lama akan membangun punggung yang lebih kuat dan bebas nyeri. Dan yang paling penting, jangan pernah merasa sendirian dalam perjalanan ini. Kita semua di sini untuk saling mendukung. Kalau kamu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk melakukannya. Komunitas kita ini adalah tempat yang aman untuk berbagi dan belajar bersama. Jadi, teman-teman, sudah siapkah kamu untuk mengucapkan selamat tinggal pada nyeri pinggang menahun dan menyambut tidur nyenyak serta aktivitas harian tanpa hambatan? Aku yakin kamu siap. Mulai malam ini, jadikan rutinitas 5 menit ini sebagai bagian tak terpisahkan dari hidupmu. Berikan tubuhmu hadiah relaksasi dan pemulihan yang pantas didapatkannya. Ingat ya, setiap tarikan napas, setiap peregangan lembut adalah langkah menuju versi dirimu yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bebas. Kamu pantas mendapatkan itu semua. Jangan biarkan nyeri terus-menerus membatasi potensimu. Kamu punya kekuatan untuk berubah, dan perubahan itu dimulai dari dirimu sendiri, dari komitmen kecil yang kamu lakukan setiap malam. Mari kita bersama-sama menuju hidup yang lebih berkualitas, bebas dari nyeri, dan penuh semangat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen pengalaman Anda ya. Bagikan juga ke teman-teman atau keluarga yang mungkin sedang berjuang dengan nyeri pinggang. Siapa tahu informasi sederhana ini bisa jadi solusi yang mereka cari selama ini. Disclaimer, informasi dalam video ini hanya bersifat edukasi umum dan tidak menggantikan saran medis profesional. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus atau nyeri yang berkepanjangan.